Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas kitab Fathul Qorib, yang mana ini membahas tentang orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Kemarin kita sudah bahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, ya. Jadi di sini ada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Wa khamsatun, ada 5 orang la yajuzu yang tidak boleh daf'uha menerima zakat, ail zakati atau zakat, ilaihim atas mereka. Yang pertama adalah di sini al-ghaniyu, yaitu orang yang kaya. Jadi ada 5 orang yang tidak berhak menerima zakat atas mereka. Itu adalah yang pertama orang kaya, bimalin, orang yang kaya dengan hartanya, au kasbin, atau pekerjaannya. Jadi dia mempunyai pangkat yang tinggi. Itu tidak berhak menerima zakat. Wal abdu, ya, yang kedua di sini adalah budak. Wa banu Hashimin wa banu Muthalibin. Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tidak boleh menerima zakat. Nah, di sini wa yajuzu likulli minhum akhdhu shadaqati, wa yajuzu, dan boleh likulli minhum atas setiap dari mereka, yaitu Bani Muthalib dan Bani Hashim tersebut, akhdhu shadaqati at-tatawwu'i, itu menerima sodakoh yang sunnah, alal masyhuri, yang mana ini adalah pendapat ulama yang masyhur. Sawaun mani'u haqqahum, baik para sayyid tersebut dari Bani Hashim dan Bani Muthalib tersebut terhalang haknya min humusil humus, yang mana dari menerima bagian 1/5 dari 1/5, amla ataupun tidak. Wa kaza utaqauhum, dan begitu juga budak-budak yang telah mereka bebaskan, la yajuzu daf'uz zakati ilaihim, dan tidak boleh menerimakan zakat atas budak-budak yang sudah dimerdekakan tersebut. Kemudian yang kelima, wal kafiru fi ba'din nusakhi, menurut disebutkan dalam sebagian naskah, la tasihhu lil kafir. Jadi tidak sah menerima zakat bagi orang yang kafir. Ya, tidak boleh dikasih zakat untuk orang yang kafir. Wa man talzamul muzaki nafaqatuhu, orang yang masih berada pada tanggungan nafkah, al-muzaki, orang yang mempunyai kewajiban zakat, ya. La yadfa'uha, maka tidak boleh menerimakan zakat. Jadi misalkan contoh jadi korbuser, misalkan ini kan orang yang berhak membayar zakat, katakanlah seperti itu. Nah, dia punya keluarga nih, istri, anak,
kemudian apalagi pembantunya kayak gitu kan, karyawan-karyawannya, nah, seperti itu. Nah, yang anak, istri, pembantu-pembantunya apa segala macam yang masih menjadi tanggungan Deddy Corbuzier dalam menafkahinya itu tidak boleh mendapatkan, tidak boleh menerima zakat, tidak boleh kita berikan zakat atas mereka. Misalnya, gitu kan. Ilaihim atas mereka bil ismil fuqara'i wal masakin, atas nama orang-orang fakir atau orang-orang miskin ya, meskipun keadaan mereka itu ya mungkin tergolong miskin atau fakir di situ, tapi itu tanggungan, menjadi tanggungan daripada Deddy Corbuzier tersebut itu. Wa yajuzu daf'uha ilaihim, dan boleh menerima zakat atas mereka, atas orang-orang yang mendapat tanggungan dari orang yang mempunyai bagi orang yang berkewajiban zakat tersebut, bil ismi kaunihim uzatan, atas nama keadaan mereka yang ikut dalam perang di jalan Allah ya, mereka bisa menerima zakat kalau mereka ikut perang kayak gitu. Awarimina masalan, atau orang-orang yang mempunyai tanggungan hutang, misalnya itu juga boleh menerima zakat. Tapi kalau misalkan atas nama fakir dan miskin itu tidak boleh itu menerima zakat. Kalau misal mereka fisabilillah mungkin berperang di jalan Allah atau gorim, itu boleh mereka menerima zakat. Ya, jadi ada 5 orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya, kemudian budak, keturunan Bani Hashim, keturunan Said Hashim, dan keturunan Said Muthalib, kemudian orang kafir. Itu pembahasan-pembahasan ya yang ada, yang terdapat di dalam kitab Fathul Qorib. Nanti kita akan bahas lagi tentang kitab Ahkamus Shaum ya, pembahasan tentang puasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kehilafan, atau ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan ya, dan juga pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.